Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfa Endalia dengan NPM 23 1705197. Saya Nadia Arsa dengan NPM 2317051033. Nah, jadi di kesempatan kali ini kami akan membuat video tutorial replikasi database master to slave menggunakan kabelan. Nah, sebelum kita mulai replikasinya, di sini kita akan membuat tutorial pembuatan kabelannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita kupas ujung kabel kira-kira 2 cm. Setelah ujung kabel terkupas, ini kita pisahkan benang dari kabelnya. Setelah itu, karena benang ini tidak kita pakai, maka benang ini kita potong saja. Nah, selanjutnya kabel akan kita urutkan sesuai urutan kabel berikut ini. Nah, ini kabelnya kita pisah-pisahkan satu persatu. Kemudian disusun dengan urutan warna putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lalu seperti sebelumnya kita kupas terlebih dahulu kulit kabel ujung yang kedua. Lalu gunting benang karena tidak diperlukan. Lalu kita pisahkan kabel karena akan disusun seperti berikut ini. Nah, jadi di sini kita udah punya dua ujung kabel UTP yang udah dikupas. Nah, ujung kabel yang pertama itu dengan urutan warna putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lalu di ujung yang kedua ada urutan warna dengan putih hijau, putih oranye, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Nah, jadi kabel ini bakal kita lurusin dulu. Setelah itu bakal kita potong sesuai dengan konektornya. Nah, ini kabelnya udah lurus dan kabel ini akan kita potong menyesuaikan panjang dari konektornya, kira-kira seperti ini. Nah, setelah kita potong dan kira-kira kabelnya itu udah rapi potongannya, maka ini kita masukkan ke dalam konektor RJ45-nya. Nah, kita dorong sampai si kabelnya ini mentok ke ujung RJ45-nya. Setelah itu, ujung kabel yang sudah kita masukkan ke dalam RJ45 itu akan kita press menggunakan tang crimping. Nah, ujung kabel yang pertama sudah jadi. Seperti di ujung kabel yang sebelumnya, di ujung kabel yang kedua ini kita akan potong menyesuaikan konektor RJ45. Karena tang crimpingnya kurang tajam, jadi kita menggunakan gunting. Setelah dirasa pas, masukkan ujung kabel sampai mentok ke konektor RJ45.
Lalu setelah dirasa mentok, kita akan press konektor RJ45 dengan kabel menggunakan tang krimping. Nah, di sini kita udah punya dua ujung kabel crossnya nih. Ujung yang pertama itu yang dimulai dari oranye, terus yang kedua itu dimulai dari hijau. Nah, setelah ini kita bakal nyoba apakah sudah berfungsi atau belum dengan menggunakan LAN tester terlebih dahulu sebelum kita nyoba dari laptop ke laptop. Nah, di sini kita udah punya LAN testernya. Nah, ini kita masukin dulu ujung kabel yang pertama dan juga ujung kabel yang kedua. Kemudian ini kita nyalakan LAN testernya. Lalu kita perhatikan lampu yang sebelah sini. Nah, jika kita perhatikan di sini lampunya udah nyala semua. Terus kita cek juga lampu yang ada di bagian sebelah sini. Nah, kita cek. Terus di sini ternyata lampunya juga udah nyala semua. Itu menandakan bahwa kabel crossover ini berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya kita mau nyambungin kabelan yang udah kita buat tadi ke laptop yang mau kita konfigurasiin. Nah, yang pertama kita masukin di sini. Oke, terus yang ujung satunya di laptop satunya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke konfigurasinya. Oke, tadi kita udah nyambungin kabelannya dari laptop Nadia ke laptop saya. Sekarang kita mau melakukan replikasi master slab-nya. Nah, di sini saya akan bertindak sebagai master. Dan saya bertindak sebagai slab. Oke. Nah, sebelum kita melakukan replikasi master to slab, kita harus matiin dulu yang namanya firewall. Nah, di sini kita ketikin firewall. Terus kita buka yang firewall and network protection ini. Nah, di sini ada domain network, private network, dan juga public network. Nah, di sini kita matiin semuanya ya ketiganya. Di sini kan udah dalam keadaan mati nih, firewall is off. Jadi kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Di sini punya slab juga udah mati ya. Selanjutnya itu kita mau ngambil IP dari kedua laptop, dari laptop master dan juga laptop slab. Tapi di sini kita udah ngambil IP-nya sendiri. Kita udah dapet IP-nya, itu yang ini. Nah, ini IP masternya 192.168.43.5. Terus ada IP slabnya 192.168.43.213. Nah, kalau kita udah dapet IP master dan juga IP slabnya, di sini kita mau coba ngeping ya. Mau coba ngeping baik dari master ke slab maupun dari slab ke master. Caranya kita buka CMD atau command prompt. Setelah itu kita ketikin IP, kita ketikin ping, terus tulis IP dari master dan juga slabnya. Tadi karena saya master, jadi kita ketikin IP slabnya. Begitu juga saya yang bertindak sebagai slab. Di sini saya udah ketik ping lalu masukin IP config buat si master. Nah, kita enter ya. Nah, di sini terlihat ya, baik dari punya saya yang master maupun punya yang slab, di sini pingnya berhasil. Nah, karena di sini pingnya berhasil, berarti kan kita udah nyambung nih, kabelannya udah nyambung antar slab dan master. Nah, selanjutnya kita akan melakukan replikasinya. Ya, kita buka, mulai dari master dulu ya. Jadi kita buka Laragon. Ke Laragonnya, kita mulai semua, habis itu kita buka PHP-MyAdmin ya. PHP-MyAdmin-nya. Nah, di sini kita mau ngebuat database baru sebagai database yang mau kita replikasiin. Jadi, di sini kita ke klik ini, terus
kita buat nama basis datanya, misalkan namanya replikasi PDT. Terus ini kita buat. Nah, ini kan udah ada nih replikasi PDT. Begitu pula dengan Slav ya. Jadi Slav juga ngebuat database yang namanya sama, yaitu replikasi PDT. Kita tunggu yang Slav. Di sini Slav juga buat database yang namanya replikasi PDT. Oke, karena di sini master dan juga Slav udah buat database-nya, di sini kita mau nonaktifin Laragonnya. Kita matiin Laragonnya. Stop ya. Mungkin untuk master dulu, untuk saya buka my ini. Nah, kalau udah di bagian sini itu kita ganti untuk binlog.db-nya ya. Kita ganti jadi nama database yang mau kita replikasi tadi, yaitu replikasi PDT. Nah, server ID 1 ini menandakan punya saya itu sebagai master. Jadi IP apa namanya ini? ID-nya 1 gitu. Terus di sini MySQL bin ini untuk MySQL-nya, terus binlog.db ini adalah nama dari database yang mau direplikasi. Setelah itu kita ketik Ctrl S ya, kita save. Ini kita close. Selanjutnya untuk yang Slav. Nah, di Slav itu sama kayak master tadi, kita stop dulu Laragonnya. Habis itu kita ke my ini. Nah, di sini kita ganti yang coba ini jadi nama database yang mau kita replikasi. Tadi kan database-nya namanya replikasi PDT, jadi kita ganti. Habis itu kita masukin IP punya Slav. Karena di master. sini punya Slav. Karena di sini berhubung udah bener, jadi langsung kita Ctrl S aja. Habis itu kita close, habis itu baru kita start ulang. Nah, yang master juga di sini kita mulai ulang. Habis itu kita buka kembali PHP adminnya ya, buka ulang PHP adminnya. Kalau udah kebuka kayak gini, di sini kita ke replikasi PDT-nya. Habis itu di sini enggak, kita belum ke situ. Jadi kita mau ngebuat user akun dulu. Jadi di sini langsung aja kita ke MySQL. Itu udah replikasi PDT, terus kita ke itu. SQL. Habis itu kita masukin ini create usernya. Jadi yang 192.168.43.213 ini adalah IP milik Slav. Jadi kita mau ngebuat akun replika untuk memberikan akses Slav itu buat ngeliat data kita gitu. Jadi yang ini sama yang ini tuh kita ganti pakai IP-nya Slav. Ini untuk replika ini adalah namanya. Jadi ini kita biarin aja namanya replika. Kalau udah ini kita jalanin ya. Oke, kita cek di bagian user account. Nah, di user account ini, nah ini kan udah ada nih replika, terus ininya nama pemiliknya IP dari Slav. Kalau udah, di sini kita ke SQL lagi. Setelah itu kita show master status. Nah, kalau
udah, bakal muncul kayak gini. Selanjutnya untuk slave. Oke, di slab kita ke SQL. Habis itu kita mau apa sih namanya? Ngekoneksiin dari master ke slabnya. Jadi saya juga udah buat, kita langsung copy aja. Ini nih, change master to master host. Nah, master yang ini tuh yang master host ini IP-nya si punya master. Ini udah benar kan? Terus master user replikanya itu user account yang udah dibuat sama si master tadi. Habis itu passwordnya sama kayak yang di master itu tadi master, sama MySQL bin yang didapetin master tadi. Berapa? Nah, jadi kan di sini punya master MySQL bin-nya itu ujungnya 01. Jadi Di sini juga 01 dan sama master lognya. positionnya itu 895. Berarti di sini juga 895. Habis itu langsung kita enter aja. Nah, ini kan udah nih. Habis itu kita langsung ke start slab. Nah, ini start slab. Nah, ini juga udah berhasil ya kalau udah hijau. Habis itu kita show slab status. Nah, ini jadi apa sih? Kayak langkah terakhir. Dia terkoneksi apa enggak? Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini kan dia udah yes nih. Ini Berarti antara master dan slab itu udah saling terhubung. Jadi dapat ke langkah selanjutnya yaitu replikasi database-nya. ya, karena kan di sini master slave ya, berarti master itu bisa buat nambahin data, tapi slave itu cuman bisa untuk menerima data atau melihat data, nggak bisa membuat data. Jadi di sini untuk saya mau mencoba untuk memasukkan data ya. Kita buka database-nya yang tadi, replikasi PDT. Setelah itu kita buka untuk ini ya, bentar. Replikasi PDT. Setelah itu kita ke SQL ini. Di sini saya mau nyoba nambahin tabel, buat tabel maksudnya, create tabel. Jadi di sini saya membuat tabel order. Jadi kita coba jalanin. Oh iya maaf. Jadi kita harus, karena ini ada foreign key-nya, kita harus mulai dari tabel user terlebih dahulu. Enter. Nah, di sini kan udah ada. Kita coba cek di bagian slab apakah udah ada atau belum. Nah, di slab udah ada kan, coba buka. Nah, ini masih kosong ya, masih kosong, belum ada datanya. Sekarang kita mau coba nambahin datanya. Coba kita ke SQL-nya lagi. Setelah itu kita masukin untuk users. Ini enter. Nah, di sini di bagian structure user. Nah, ini kan udah ada nih dua. Kita coba cek di bagian slab apakah udah masuk. Tadi kan belum ada ya. Nah, di sini juga punya slab udah ada. Berarti kan udah terkonek nih. Kita coba tes sekali lagi ngebuat tabel di replikasi PDT ini. SQL, terus kita masukin query-nya order ya. Terus LT enter. Oh iya maaf. Kita ini dulu buat tabel. Maaf Pak Grogi. Ya, enter. Nah, ini udah berhasil. Kita cek di slave apakah udah ketambah. Nah, di slave juga udah ketambah ya, tabel order. Oke, lanjut. Sekali lagi kita masukin datanya yang tadi. Insert into order.
Buka Alt Enter. Nah, coba kita cek apakah udah masuk atau belum di Slack. Nah, di sini udah masuk ya untuk Slack, berarti replikasi master to Slack ini udah berhasil gitu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.